Betungkat ke adat bahasa bapegai ke pengaturan. Ya, bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut. Ya, di sini saya akan berbagi tentang ya sedikit pemberitahuan. Ya, di mana saya tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, di mana saya akan membahas ya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, ada banyak peralihan. Ya, ada banyak perubahan. Ya, terkait dengan keadaan, kepentingan dan aktivitas. Ya, bukan dibatasi, bukan. Jadi menuju ke arah yang jauh, lebih memperjelas sebuah aktivitas dan kebutuhan. Jadi di mana ya sesuatu akan menjadi bagian ya yang menginginkan, bukan lagi penjelasan tapi penetapan. Jadi di mana ya semua dengan bagian-bagiannya yang menentukan peran serta atau bagian yang menempatkan ya bukan hanya sekedar formalitas ya, tapi ya sesuatu yang mengarah ya lebih spesifik. Jadi tidak mungkin mengubah banyak bagian untuk berpindah tangan, mengalami perubahan dalam bentuk kayak tanggung jawab atas sesuatu yang sudah dikerjakan. Di sana ya banyak kesepakatan yang dibuat ya untuk kami beraktivitas, ya membagi banyak bagian untuk mudah diperjelas dan dipertegas bahwa saya tetap bersama Mangkok Merah, tetap bersama Pasmer, ya tetap ya bersama keluarga besar saya Dayak. Jadi apapun yang terjadi dengan diri saya ya ketika saya menjadi ya bagian yang terkecil, saya juga punya ruang lingkup yang mengedepankan ya ada tip di mana saya dituntut ya untuk beraktivitas, ya memiliki teman, partner ya yang tetap tidak akan mengubah potensi saya sekalipun saya banyak mengalami perubahan ya, karena bagian diri saya tetap ya menuntut sebuah keadaan, tetap dalam sebuah kondisi yang memungkinkan untuk saya ada ketika terjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami. Jadi kami tetap memakai bahasa di luar ya konteks fisik atau body language, bahasa tubuh selain menari, menyanyi dan sebagainya. Jadi di sini ya saya mengatakan ini ya bukan tanpa alasan. Jadi dalam sebuah istilah apa yang menyimpan arti saya ya ketika tubuh adalah fisik yang mengatakan tidak buruk badan disimpan, tapi ketika keburukan ada di dalam badan tidak mungkin saya menyimpan sesuatu yang bisa saya tahan. Jadi di bagian yang sensitif juga sudah menjadi masalah sebelum saya membahas ini. Di mana badan yang besar yang terkait dengan paham, terkait dengan Tuhan. Ketika yang ada di hadapan kamera adalah saya sendiri, Dayang Bubut, Utin Alianti binti Uti Atihan. Dan saya akan mengatakan di mana untung, di mana tuah. Saya mengatakan itu ya di hadapan leluhur saya. Di mana hang tua, hang jebat, di mana jabatan. Saya tidak memiliki jabatan, kata saya. Apakah jabatan akan menjadi tua ketika saya adalah badan yang memberikan jabatan dengan arti tua? Jadi di mana tua, di mana badan, kata saya.
ya untuk nasib untung di badan bertuah. Ya karena ada badan yang mengurus, yaitu mangkuk merah, kata saya. Sekalipun saya tidak memiliki jabatan, kepentingan, dan kehormatan layaknya orang yang sudah berjuang, ya secara kenyataan mampu membawa kepala di suku Kayau. Tapi saya tetap memiliki jalan, ya untuk menjelaskan hal tersebut, bahwa hal tersebut sudah terjadi. Ya untuk bukti saya anak Kayau, ya harus mampu mengayau, harus mampu memberikan kepala sebagai bukti yang akan dipersembahkan kepada mangkuk merah. Ya di sini sebagai seorang manusia, ya di mana ada perjanjian di dalam sebuah ritual tiweh atau seremonial kebangkitan yang dilakukan oleh para leluhur kami, orang Dayak. Di situ sebelum anak cucu mereka lahir, mereka sudah melakukan hal tersebut. Ya, mengerjakan pekerjaan layaknya orang Dayak yang bertiweh, bermangguk merah. Jadi di situ, jadi setiap anak yang dilahirkan yang sudah yang menjadi tunas harapan yang bisa dikatakan tadi, ya tunas yang sudah dipetik. Jadi tidak ada orang yang bisa mengambil atau memetik di dalam istilah arti untuk seseorang yang akan diarti. Ibarat pohon, seluruh orang diibaratkan sesuatu yang sudah mati untuk bukti apa yang akan menghidupi mereka. Kita dihadapkan dengan sebuah pohon yang mati ranggas. Jadi di mana sebuah keajaiban dalam paham tersebut akan memberikan kehidupan. Ya, pohon itu akan bertunas. Di tangan siapa? Hidup di mana? Kenapa dimatikan? Ya mati ranggas. Jadi perempuan laki-laki Dayaknya. Kalau di luar konteks, jadi tidak perlu dinuklir. Ya tidak perlu dipot. Ya terkadang orang melakukan uji coba dalam satu dipot. Ketika berhasil, tumbuhnya bagus. Walaupun kerdil, menjadi bonsai. Dalam bahasa Jepangnya, bonpotsai. Jadi tanaman pot. Ya, yang dikerdilkan, bagaimana jika itu adalah paham dalam sebuah metode ya bukan pengembangan, yang hidupnya di Jepang, kata saya. Jadi di situ orang Dayak sudah dengan paham tersebut. Kalau hidup di luar, kemungkinan ya untuk orang lain tidak mengabdi orang dengan Dayak, sedangkan mereka diwarisi ya dengan gen mereka, DNA mereka, darah mereka, ya sesuatu yang ada darah mereka untuk perjuangan sebagai orang Dayak. Ya karena tadi hidup dikandung adat, mati dikandung badan. Ketika badan adalah penelitian yang besar, badannya mangkuk merah, seluruh Dayak disatukan di mangkuk merah, semuanya akan menjadi pasukan merah. Siapapun, ya hamba Dayak, perempuan laki-laki, beragama apapun, jika sukunya memanggil untuk bertempur berperang di kondisi sekalipun tidak perang secara kenyataan berbaris atau berbarisan, mereka tetap menyiapkan bagaimana cara mereka bertempur berperang. Ketika di tahap mereka disadarkan sebuah keadaan tidak mungkin, tidak layak untuk mencetuskan angkat senjata perang. Ketika kita tidak melihat lawan yang benar-benar akan kita habisi. Jadi di sini pahamnya, saya sudah dalam pertempuran. Ketika saya meminta untuk bertempur, pertempuran diperjelas dan dipertegas. Bagaimana paham ini bekerja, ya bagaimana sistem ini yang memperluas, mempertegas sebuah keadaan menjadi sesuatu yang benar-benar fakta. Jadi di sini saya berikan penjelasan lagi kepada diri saya. Ya, sekecil-kecilnya saya adalah orang yang tetap berjuang untuk tetap hidup.
ya dan bertahan membela hak saya untuk berjuang bersama suku Dayak dengan banyak cara, dengan banyak komunikasi. Jadi ada hubungan komunikatif antara saya dengan banyak pihak. Jadi berbeda dengan ranah pribadi, privasi. Saya punya ya barang yang bersifat pribadi. Ya, ada bagian yang saya harus berserah kepada orang banyak, orang Dayak, di mana hal tersebut menjadi kepentingan orang banyak dengan banyak penjelasan ya terkait desain senjata dan formalitas aktivitas yang bersifat data dan fakta. Jadi di sini saya tidak lagi perlu meminta dilindungi, tapi secara otomatis. Dan ada hal yang akan saya pinta dengan kerjasama secara tertutup bersama keluarga besar saya, orang Dayak. Jadi saya rasa ini cukup jelas. Jadi ada banyak pembagian perbedaan tapi tidak mengubah pengaruh atau banyak potensi. Ya untuk mengubah haluan untuk saya mengerti dan paham lagi. Jadi kondisinya sudah perang. Ya oke. Saya rasa cukup sekian. Ya terima kasih. Tungkat ke adat bahasa Bapagai ke pengaturan. Oke.